Assalamualaikum, Bu Erni. Waalaikumsalam Pak Ir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, sesuai dengan janji kita kemarin, Ya. bahwa izinkan saya ingin melakukan kegiatan observasi di kelas kelas 7 ya Bu Erni ya? Ya, Kelas kelas 7 7. untuk pelajaran bahasa Indonesia. Itu sebelum kegiatan observasi saya lakukan di kelas, mungkin sekarang saya akan menyerahkan beberapa hal terkait dengan tadi pembelajaran yang akan Mbak Erni lakukan di kelas 7 nantinya di kelas. Nah, yang pertama akan saya tanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan di kelas 7 nantinya di bahasa Indonesia. Ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak itu, peserta didik mampu berkomunikasi melalui surat pribadi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Karena kan materinya memang kebetulan saat ini sudah sampai tahap menulis, jadi nanti ketika Bapak masuk saya akan membawakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini tadi adalah Iya. Peserta didik mampu berkomunikasi melalui surat pribadi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. baik. Yang terkait dengan tujuan pembelajaran tadi, mungkin ada area-area pengembangan yang hendak dicapai, mungkin ada fokus area yang akan yang ini dikembangkan di pembelajaran tersebut, Ya. di kelas tersebut. Ya Pak, jadi ada beberapa ya Pak nanti yang saya harap mungkin Bapak bisa memberikan saya masukan. Yang pertama, bagaimana anak-anak berinteraksi, interaksi anak-anak, maksud saya siswa dan gurunya ataupun siswa dengan temannya. Kemudian tentunya karena ini adalah keterampilan menulis, saya ingin mengembangkan juga tentang bagaimana cara-cara atau kemampuan menulis dari siswa didik saya nanti. Berarti ini bagaimana interaksinya hingga kemampuan mereka menulis. Ya. Itu sebagai fokus area Ya. untuk yang akan dicapai oleh Bu Erni di dalam kelas nantinya. Ya. Selanjutnya mungkin ada beberapa strategi yang akan Mbak Erni lakukan nantinya sesuai dengan RPP yang ataupun modul ajar yang Mbak Erni berikan ke saya. Strategi yang dipersiapkan itu seperti apa? Ada beberapa Pak. Kalau untuk metodenya saya pakai PBL, project based problem based learning. Kemudian nanti saya akan memadukan dengan TPACK untuk sekedar mengingatkan materi-materi yang sudah kami pelajari. PBL ya, problem based learning, dan TPACK-nya. Seperti apa bentuknya? TPACK. Nanti mungkin saya akan menggunakan PowerPoint agar karena fokus area pengembangannya ya kan interaksi, jadi saya ingin menggali interaksi anak-anak dengan menggunakan PowerPoint untuk memanfaatkan teknologi. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Erni. Semoga nanti sukses dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nantinya mohon izin saya akan berkunjung ke kelas Bu Erni terkait dengan modul ajar yang Bu Erni sampaikan ke saya. Itu bisa sama-sama kita nanti bagaimana pengembangan selanjutnya. Terima kasih Bu Erni. Semoga sukses dan kita semua berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Selamat pagi. Pak ulang sekali lagi boleh nggak sih Pak? Boleh. Kok saya agak branded ya? Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Setelah liburan panjang, hari ini kita bertemu kembali. Kalau dari raut muka kalian, terlihat kalian sudah bahagia dan semangat. Coba. Bu Ana hari ini bahagia dan semangat atau tidak? Semangat kan? Pandai? Semangat, semangat. Semangat dulu. Kita tes ya. Semangat atau tidak? Siap belajar atau tidak? Harusnya belajar. Kan sudah dites kemarin. Berapa kali liburnya? Ada 1 minggu lebih sekali. 2 minggu
Dika, pernahkah Dika menulis surat? Pernah. Kalau nulis chat WA? Pernah. Kalau nulis email? Pernah ya? Pernah ngirim? Nah, hari ini kita akan belajar menulis surat. Kalau kalian ingat, kemarin kita belajar struktur dan unsurnya. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah PPK tujuan pembelajarannya menuliskan surat pribadi dengan memperhatikan belajar berkomunikasi melalui surat pribadi. Kenapa harus ada struktur dan unsur kebahasaan? Karena meskipun itu surat pribadi, kita boleh menggunakan bahasa kita sehari-hari, tapi harus tetap ada aturan. Gitu ya. Besok. Nah, sekarang guru akan mengecek apakah kalian masih ingat materi mengenai struktur dan materi kita tadi tentang apa? Ini ya, materi kita tentang apa? Komunikasi melalui surat surat itu terbagi menjadi apa Tiska? Surat pribadi dan surat resmi. Ya. Dan surat resmi. Surat resmi disebut juga surat dinas. Ya. Ingat ya. Nah, sekarang tujuan surat pribadi. Guru minta maju ke depan. Berikan salah satu contoh tujuan surat pribadi. Ada yang mau maju ke depan? Surat pribadi itu untuk apa? Setelah ini siapa mau maju ke depan? Siapa? Menyampaikan kabar yang lain. Yuk, siapa? Adek. Ya. Ini adalah dua contoh tujuan dari surat pribadi. Kalau kalian membuka buku paket, ada berapa tujuan surat pribadi? Banyak itu berapa? Ada berapa? Tujuan surat pribadi di buku paket. Ada halaman berapa sih itu? Ayo, halaman berapa tujuan surat pribadi? 178.
adalah menulis satu surat pribadi untuk sahabat dan saudara. Nanti terserah kalian mau menggunakan nama saudara kalian yang mana, sahabat kalian yang mana. Kalian pilih salah satu. Kemudian kalian harus menentukan tujuannya itu untuk apa? Apa menyampaikan kabar, apa undangan ulang tahun, atau meminta bantuan dan lain-lain seperti yang sudah kita pelajari. Kalian pilih salah satu. Selanjutnya, dalam menulis surat, kalian harus menentukan struktur dan unsurnya. Tidak mungkin tanggal surat ada di kop surat, oke. Tidak mungkin tanda tangan ada di sebelah mana? Di atas, itu tidak mungkin. Jadi harus tuntut ya, dari tanggal sampai nama pengirim. Ada pertanyaan? Apa? Apa sih? Boleh. Kalau kalian mau menggunakan cara menulis matahari, surat matahari yang seperti di buku paket yang lalu itu, boleh. Boleh seperti punya siapa satu lagi tuh? Lagi LKS? Oh, Dania Mayasari, boleh. Yang penting urutannya sudah tepat. Oke? Waktu kalian sekitar 30 menit ya. Nanti habis itu kita kumpulkan dan kita bahas. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Nanti seperti biasa di tengah-tengah proses pembelajaran, guru akan mengambil nilai sikap kalian ya. Sekarang tanggal 3 ya. Diperhatikan huruf kapital di mana. Yang tidak kapital di mana.
Kemarin saya sudah ngikutin Bu Erni, kita sudah observasi dan sudah melihat pembelajaran Bu Erni di kelas ya. Jadi pengajar di kelas itu Iya Pak. Oke, bagaimana perasaan Bu Erni? Saya senang tapi ada perasaan sedikit kecewa sih Pak. Bukan kecewa apa ya? Ada yang kurang gitu Pak. Baik, kemarin tujuan pembelajaran Bu Erni kan sudah Bu Erni sampaikan, itu bisa disampaikan lagi ya, Kemarin tujuan pembelajaran yang saya ini adalah peserta didik mampu berkomunikasi menggunakan surat pribadi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Terus kemarin kan ada beberapa area pengembangan yang ingin dicapai untuk peserta didik ataupun muridnya. Kira-kira menurut Mbak Erni sudah tercapai atau bagaimana? Ada yang tercapai, ada yang belum. Kalau untuk komunikasi antara pendidik dan peserta didik itu tercapai Pak, tapi satu ya Pak ya, kemarin kan mati lampu ya Pak ya. Dalam modul yang saya rencanakan itu saya berencana menggunakan TPACK yang artinya ada teknologi di situ, kemudian saya berencana pakai PowerPoint. Tapi ternyata mati lampu, jadinya mungkin di situ saya sudah saya tidak ada plan B untuk bagaimana caranya pembelajaran tetap menyenangkan, tetap seru, tetapi tidak menggunakan apa yang sudah saya persiapkan di plan A itu. Itu yang membuat saya menggagal. Kemarin luar biasa, tapi Mbak Erni sudah melakukan pembelajaran yang interaktif dengan anak-anak kita. Nah, terkait dengan strategi yang sudah dipersiapkan seperti TPACK yang Mbak Erni sampaikan, menurut Mbak Erni kira-kira Mbak Erni apa yang Mbak Erni akan lakukan jika terjadi hal seperti itu? Ya, ke depan seharusnya saya punya plan B. Jadi mengantisipasi, namanya kita listrik kita tidak tahu ya Pak ya. Kalau misalnya mati lampu, seharusnya saya ada plan bagaimana ya bisa mati lampu, pembelajarannya tetap seru. Gitu. Saya harus punya ini metode lain, punya cadangan gitu Pak. Jadi saya tidak kaget karena saya punya ini baru, ini lain, rencana lain. Menurut Mbak Erni, rencananya seperti apa yang realnya? Contohnya, jika kondisi yang kemarin terjadi lagi. Ya, saya harus menyediakan media lain Pak. Jadi selain saya mengandalkan slide PowerPoint, saya bisa membawa misal gambar yang saya print out atau infografis yang bisa saya tempel di papan tulis agar anak-anak tetap tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Di sini strategi yang juga Mbak Erni sudah sampaikan ke saya sebelum kita presentasi kemarin di kelas. Mbak Erni sudah menyampaikan ada project based learning, ya, project based learning yang akan problem based learning yang akan dipraktikkan di pembelajaran Mbak Erni. Kira-kira menurut Mbak Erni sudah dijalankan? Ya, sudah saya jalankan semaksimal mungkin meskipun tadi ada kendala mati listrik. Langkah-langkah strategis yang Mbak Erni lakukan, kira-kira yang sudah dilakukan kemarin seperti apa? Bisa di-review kembali. Seperti saya membangun motivasi mereka di awal dengan persepsi, kemudian pertanyaan pemantik itu sudah saya lakukan. Kemudian saya memberikan gambaran materi untuk memancing keingintahuan mereka dari masalah yang saya sampaikan juga itu sudah. Kemudian saya meminta anak-anak untuk mengerjakan LKPD dengan pengaturan sudah, presentasi juga sudah meskipun tidak seluruh siswa mempresentasikannya di depan. Luar biasa kan, saya sudah melihat kemarin bagaimana interaksi Mbak Erni dengan anak-anak, juga bagaimana bergiliran untuk maju ke depan, berkelompok dan sebagainya. Sudah Mbak Erni lakukan sesuai dengan RPP yang dikirimkan ke saya sudah baca dan sudah mengikuti pembelajaran Bu Erni di kelas 7A kemarin untuk bahasa Indonesia. Luar biasa dan sangat-sangat berkesan ya. Terima kasih sudah diizinkan untuk hadir di situ di kelasnya Ibu Erni. Namun saya ingin mendengarkan kembali mungkin itikat ataupun
komitmen dari Mbak Erni terkait dengan kedepannya seperti apa, impian kelasnya seperti apa dalam pembelajaran kita selanjutnya. Ke depan saya harus lebih prepare, saya harus lebih merencanakan atau merancang pembelajaran yang akan saya sampaikan. Sekalipun mungkin saya sudah menyiapkan modul yang bagus, saya tetap harus punya cadangan rencana untuk mengantisipasi kendala-kendala yang bisa saja terjadi di dalam kelas. Karena kita tidak tahu ya situasinya seperti apa, jadi ada plan A dan plan B seperti itu. Luar biasa Mbak Erni sudah mempersiapkan itu dan berkomitmen untuk melakukan perubahan di kelas kita ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bisa teman-teman kita yang lain, sehingga tidak hanya kepada kita saja, kita bisa sebarkan ini kepada teman-teman kita lain, kita saling berbagi. Terima kasih Mbak Erni atas waktunya dan juga atas kesempatan untuk bisa melihat Mbak Erni mengajar di kelasnya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi Pak.